Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwan Sabda dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0550180177. Di tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web kali ini saya diminta untuk membuat sebuah aplikasi untuk aplikasi pemesanan bahan ajar Sita yang berbasis pada tugas praktikum 2, yang dimana di sini saya diminta untuk menyempurnakan dengan menggunakan full komponen dan template beserta beberapa tambahan update fiturnya. Jadi di sini terdapat struktur project yang diminta yang sudah saya sesuaikan, ya ada index HTML, lalu tidak ada folder asset, dalamnya ada CSS dengan style.css, lalu ada folder image yang berisi logo UT, lalu ada folder data yang berisi sampel data bahan ajar JSON, lalu di dalamnya ada file JS dengan isi app.js, lalu ada folder komponen yang berisi komponen beserta folder service API.js yang mensimulasikan pengambilan data konten bahan ajarnya. Lalu di sini juga terdapat serta cara penulisan menggunakan kebab cache untuk komponen yang akan diregistrasikan. Selanjutnya yang pertama ini halaman stok bahan ajar. Di halaman ini terdapat tabel yang berisi beberapa atribut kolom, yaitu kode mata kuliah, nama, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, harga, jumlah stok safety, dan status. Lalu khusus untuk catatan HTML ini ditampilkan dengan menggunakan pop-up dengan event on mouse hover pada saat memilih status dan menambahkan tooltip. Jadi di halaman pertama ini saya buat dengan menggunakan variable tab, yang dimana di sini akan digunakan menggunakan binding visual untuk menampilkan masing-masing komponen. Jadi di bawah ini sudah ada 3 template yang saya buat untuk masing-masing halaman stok, terus tracking, dan pemesanan. Lalu di bawahnya ini sudah ada 4.js, yang mana di sini ada app.js yang merupakan induk dari Vue.js utamanya. Lalu ada 3 lagi, yaitu stock table. Ini merupakan komponen untuk menampilkan halaman stok, bahan ajar maksudnya. Lalu di sini ada VI komponen untuk halaman tracking, dan yang terakhir VI komponen untuk order form. Untuk yang pertama ini saya buatkan template untuk tampilan HTML-nya, di mana di sini terdapat fungsi untuk melakukan filter, di mana di sini ada filter untuk UT daerah dan kategori. Lalu ada filter stok yang kurang dari jumlah safety stok dan jumlahnya stoknya itu kosong. Lalu ada filter pengurutan berdasarkan judul, stok, dan harga. Lalu bisa melakukan reset filter, lalu bisa menerapkan filter agar tidak melakukan recompute kembali, dan mengimplementasikan depend option terhadap kategori. Lalu di sini terdapat penampilan stok dengan kondisi aman untuk warna hijau jika stok melebihi safety stok, lalu menipis dengan warna orange jika kurang dari safety stok, dan warna merah dengan status kosong jika stoknya 0. Lalu juga ada fitur untuk menambahkan bahan bacara baru. Jadi di sini ada tombol tambah bahan ajar, lalu ada tombol filter, dan juga ada fitur baru untuk melakukan update bahan data ajar baru. Dan yang terakhir fitur untuk melakukan penghapusan. Jadi di bagian ini saya buatkan sebuah menu drop down untuk 3 opsi, yaitu edit stock, update bahan ajar, dan delete bahan ajar. Jika kita simulasikan filter pertama itu, kita bisa melakukan filter,
dan juga bisa mengurutkan sesuai dengan kategorinya. Lalu di sini ada pop-up ketika memilih menghover status. Lalu kita juga bisa menambahkan tambah bahan ajar. Maka bahan ajarnya otomatis akan terisi di bawah. Lalu di sini juga kita bisa melakukan edit stok. Misalkan stok menjadi 250. Lalu bisa juga melakukan update bahan ajar. Dan juga bisa melakukan penghapusan. Dengan konfirmasi pop-up berupa batal atau hapus. Jika dihapus maka datanya akan hilang. Lalu di sini juga kita bisa melakukan reset filter untuk menghilangkan filter status dari pencariannya. Selanjutnya untuk halaman yang kedua itu tracking dari file order, yang mana di halaman ini terdapat fitur untuk melakukan pencarian berdasarkan nomor DO atau NIM. Lalu terdapat event enter untuk melakukan submit pencarian atau clear dan reset pencarian dengan menekan tombol escape. Jadi di template yang kedua ini, di sini saya sudah menambahkan event on key up enter untuk melakukan submit pencarian dan on key up escape untuk melakukan reset pencarian. Lalu di sini juga terdapat fitur untuk menambahkan delivery order baru yang mana berisi nomor DO yang tergenerate otomatis dengan sequence yang terus bertambah sesuai tahun yang berjalan. Lalu ada NIM, nama yang diisi manual. Lalu ada pilihan ekspedisi, paket bahan ajar, dan juga isi dari paketnya tersebut, bukunya apa saja. Lalu ada tanggal kirim yang nanti akan ditampilkan di pilihannya itu menggunakan bulan, tahun, dan tanggal, bulan, dan tahun. Lalu total harga juga akan ditambahkan currency menggunakan rupiah. Dan juga penambahan input sederhana, validasi input sederhana untuk memasukkan data DO. Dan yang terakhir ini terdapat fitur untuk menambahkan status progres perjalanan pengiriman berupa data waktu yang diambil dari local time dan keterangan. Jadi di halaman yang kedua ini saya pisahkan. Yang pertama itu untuk halaman tracking untuk melakukan pencarian nomor DO, dan yang di halaman ketiga itu untuk pemesanan yang mana bisa mengisi dan menambah delivery order baru. Jadi di sini terdapat formulir untuk mengisi untuk menampilkan pencarian nomor DO beserta list perjalanannya. Misalkan saya coba untuk mencari ketika di enter maka akan muncul nama, status ekspedisi, tanggal, paket dan totalnya beserta perjalanan paketnya. Lalu jika ada penambahan status progres bisa ditambahkan dengan tombol tambah progres ini. Misalkan pengiriman sudah di Bandung. Maka pada saat ditambahkan akan muncul tanggal dan keterangan progresnya. Lalu di sini jika kita escape maka akan hilang. Dan untuk melakukan penambahan folder baru, saya sudah menggunakan template yang ketiga, yaitu di TPL order ini, di mana di sini terdapat formulir untuk melakukan penambahan dari order baru.
Ketika kita klik di sini, maka akan muncul nomor DO yang tergenerate otomatis sesuai sequence-nya. Misalkan di sini saya tambahkan NIM, tanggalnya, dan ketika disimpan, otomatis nomor DO-nya akan tergenerate untuk sequence selanjutnya. Dan ketika delivery order yang tadi ditambahkan sudah ditambahkan, pada saat dicari nanti akan muncul di sini dan bisa ditambahkan lagi progres pencariannya. Dan di sini mungkin untuk logika, method, watch, dan filter yang saya gunakan untuk menampilkan manipulasi seperti format rupiah, buah, ini saya lakukan di dalam filter. Lalu di sini ada filter compute untuk melakukan filter tampilan bahan ajar. Lalu di sini ada watch untuk mengisi variabel di setiap komponen dari data yang diambil dari sampel JSON yang di dalam data bahan ajar. Jadi di data ini akan dikirimkan menggunakan props yang nanti akan dikirimkan ke masing-masing komponen ini menggunakan props komponen. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.